22043069. Nama saya Zahra Kisha Syamril, NIM 22043078. Saya Zarifah dengan NIM 22043079. Tugasnya itu untuk membuat sistem informasi bisnis dan kami milih yang bisnis kita sebagai entitas bisnisnya. Apakah kakak bersedia? Terima kasih ya kak. Sebelumnya apakah bisnis kakak udah pernah bikin sistem informasinya kak? Belum pernah gitu. Apa? Belum pernah kak? Oh belum. Nama? Sekian. Oh ya, sebelumnya kakak nama kakak siapa? Saya nolak kuliah Oh, sebagai owner ya. iya. Jadi kak, izin tanya untuk proses usaha ini kak. Kalau untuk suplai barang kakak dapatnya dari mana gitu kak? Kayak pemesanannya ya. Macam-macam sih, ada yang dari Bukit Tinggi, ada yang dari Jakarta. Jadi kayak kakak minta dulu ke supplier, nanti baru dikirim gitu. Iya, kayak gitu. Kayak di Pesan online aja. ada permintaan baru dia kirim. Baru kirim. Kalau untuk pembelian barang tadi kak bayarnya kapan? Ketika barang udah sampai atau sebelum barang? Ada yang barang itu ketika sampai dulu baru bayar ya, kayak COD juga kan, itu pesan online. Tapi kalau misalnya langsung ke tokonya, saya bayar dulu baru barangnya dikirim. Nanti masuk barang ke sini, itu cek di cross check gitu nggak sih kak? Iya, palingan diceknya pas di nota aja. Cuma kalau misal dicek total semuanya dengan barang yang ada, enggak gitu. Ada. Jadi kalau untuk ngecek karyawan kak, Enggak juga sih, saya nggak terlalu nggak terlalu ngitung stok misalnya. Nah, dalam perbulan sebenarnya kan harus ya. Kadang-kadang nggak menentu juga, misalnya kayak adik-adik misalnya kepadang dia mau ambil baju, ya dia ambil aja kayak gitu. Jadi nggak terlalu fokus sih berapa barang masuk, palingan pas hari itu pesan datang barangnya, paling itu aja. Nih sekian, cocok nggak sama nota, kayak gitu aja. Cuma kalau dijumlahkan dengan stok yang ada sih enggak ya. Kalau penjualannya kakak lakuinnya hanya langsung di store aja atau ada online store-nya gitu kak? Kalau online ada juga satu-satu sih, cuma nggak terlalu sebanyak offline. Kalau untuk penjualan yang melalui online, uangnya gimana kak penerimaannya? Sekali Online langsung. langsung Misalnya onlinenya kan cuman via WA gitu ya, karena saya tidak ada juga kayak Shopee, Lazada tuh tidak punya gitu ya. Jadi mesannya bagi yang kenal aja gitu. transfer dulu baru kirim barang. Ya. Jadi kalau kayak orang belanja sini datang gitu ambil barang di total cuman kayak gitu aja proses apanya kak? Iya, kalau untuk penjualan sama apa masih manual ya. Jadi ditulis. Saya tiap orang belanja misalnya beli baju, berapa harga baju ya? Harga baju saya 75, ya udah tulis 75. Kayak gitu aja sih. Jadi Nanti di total per harinya. perharinya. Nanti kalau dibulatin atau mau simpan uangnya per bulan gitu. Enggak sih, kita uangnya muter terus gitu, jadi jarang uang yang tersimpan gitu Nggak ya. ada disimpan Misalnya kayak dapat penghasilan hari ini, di kayak stok lagi barang setor untuk ke besok. bank gitu nggak ada kak? Jarang sih, di setornya palingan untuk pesan online aja, masukin ke dibalik lagi ke banking. barang. Jadikan barang, jadi jarang uang itu yang tersimpan Tersimpan lama gitu. jadi tekan lagi ke barang. gitu aja kak pertanyaan kami. Makasih ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas proyek akhir sesi 4 Sistem Informasi Akuntansi yang beranggota yang pertama Elsa Fitra Maharani Chandra dengan NIM 22043069. Yang kedua, saya sendiri Azahra Kesha Syafril dengan NIM 22043078.
Yang ketiga, Aziza Rifka dengan NIM 22043079. Selanjutnya, saya akan membacakan materi DVD Aurelic Shop. Yang pertama, sistem pembelian barang, melakukan pemesanan kepada pemasok. Yang kedua, sistem penjualan barang, yang dilakukan penjualan kredit atau debit oleh pelanggan. Yang ketiga, sistem pengajian yang dilakukan pembayaran 1 kali sebulan kepada karyawan. Yang keempat, sistem pencatatan penjual kepada kasir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pembelian, yaitu yang pertama pengecekan persediaan barang. Karyawan mengecek jumlah barang yang harus dipesan. Kasir pemberian uang, sedangkan pemilik toko pemberian persetujuan. Yang kedua, pemesanan barang. Pemesanan yang dilakukan oleh pemasok dan pemasok setelah pemesanan dari pemasok pengiriman mengirimkan barang. Yang ketiga, penerimaan dan pengecekan barang. Karyawan mengecek jumlah yang diterima. Yang penyimpanan barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, terima kasih. Selanjutnya yakni sistem penjualan barang, yakni penjualan secara langsung. Terdiri dari 3 kegiatan utama, yakni pemilihan barang, penyiapan pesanan, dan pembayaran. Dimulai dari pelanggan melakukan pemilihan barang yang ingin dibeli. Selanjutnya, penyiapan barang oleh kasir terhadap barang yang telah dipilih oleh pelanggan tadi. Lanjut pada kegiatan pembayaran. Pelanggan akan melakukan pembayaran kepada kasir, dan kasir akan mencatat pembayaran tersebut. Baik, slide selanjutnya. Lalu sistem penjualan barang, penjualan secara online. Terdiri dari 4 kegiatan utama, yakni pemilihan barang, penyiapan pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Dimulai dari pelanggan yang melakukan pemilihan barang yang akan dibeli secara online. Selanjutnya, barang tersebut akan disiapkan pada bagian penyiapan pesanan oleh karyawan. Lalu pada bagian pembayaran, pelanggan akan melakukan pembayaran secara online. Pembayaran tersebut akan dicatat oleh kasir. Setelah pembayaran dicatat oleh kasir, selanjutnya lanjut kepada bagian pengiriman. Bagian pengiriman, barang yang telah disiapkan kemudian dikirim oleh driver. Baik, slide selanjutnya. Yang selanjutnya ini sistem pengajian. Sistem pengajian terdiri dari 3 kegiatan utama, yakni rekap kehadiran, lalu mencatat gaji dan pembayaran gaji. Pertama, hari kerja karyawan akan direkap. Selanjutnya, pencatatan pengajian oleh pemilik toko. Setelah pemilik toko mencatat gaji, selanjutnya pada kegiatan pembayaran, yakni penyerahan pembayaran oleh pemilik toko kepada karyawan. Baik, mungkin sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Materi akan dijelaskan oleh Aziza Rifka. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pencatatan. Sistem pencatatan terdiri melalui 4 tahapan. Yang pertama modal, yang kedua pengeluaran kas, yang ketiga penerimaan kas, dan yang keempat pencatatan piutang. Modal sebagai
pemilik toko diserahkan kepada kasir untuk melakukan pengelolaan. Kemudian tahap kedua, pengeluaran kas. Pengeluaran kas digunakan untuk pembelian bahan dan penggajian karyawan. Yang ketiga, penerimaan kas. Penerimaan kas didapat melalui penjualan tunai. Yang keempat, pencatatan piutang. Pencatatan piutang terjadi apabila terjadi transaksi penjualan secara kredit. Oke, selanjutnya DFC, kegiatan usaha Aurelix Shop. Kegiatan ini melibatkan 5 orang. 5 orang. Yang pertama pelanggan, kasir, karyawan, pemasok, dan pemilik toko. Kita mulai dari pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan melalui daftar pesanan, kemudian kasir menerima pesanan, dan mencatat daftar penjualan yang didapat melalui data daftar pesanan. Kemudian mencatat uang masuk dan uang keluar. Kemudian karyawan mengecekkan persediaan barang, kemudian pemesanan barang. Pemesanan barang dilakukan dari daftar penjualan barang, yang kemudian melakukan penerimaan barang. Oke. Kemudian pemasok melakukan proses persiapan pengiriman barang yang diterima dari pemesanan barang oleh karyawan, kemudian proses pengantaran barang, dan menerima pembayaran. Kemudian pemilik toko melakukan pemeriksaan atau pengecekan secara berkala terhadap toko, kemudian menerima data laporan, kemudian memberikan gaji karyawan, dan melakukan pengecekan laba. Pengecekan laba dapat dilakukan dari catatan uang masuk dan uang keluar. Selesai. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Dan dari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.